Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Prof. Lili lagi sekarang untuk memberikan catatan dari debat terakhir kemarin. Apa yang jadi catatan signifikan buat Anda termasuk untuk menghitung seperti apa kira-kira pengaruhnya terhadap mereka yang belum tahu atau belum memutuskan untuk memilih siapa? Prof. Lili. Ya, pertama sekarang debat kemarin ya cukup panas ya, saling memberikan kritik terhadap kepemimpinan masa lalunya gitu. Iya. Yang menarik adalah bahwa Dharma pun juga ikut bergabung terhadap pasangan Pram Rano gitu, menyerang RK Siswono gitu. Itu sekira menarik, sekira mereka itu sebagai penengah, tapi kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan kepada RK Siswono nampaknya ini sejalan dengan pasangan Pram Rano gitu di sana. Ya itu ya. Terus yang tema terkait dengan apakah memiliki pengaruh signifikan itu terhadap pemilih yang belum menentukan pilihannya. Kalau pemilih yang sudah menentukan pilihannya, saya kira debat kemarin sekedar untuk makin memperkuat aja bahwa jagoannya itu sudah benar gitu. Nah kan sekitar pemilih yang belum menentukan ya, saya merujuk kepada Kompas kan sekitar 20%-an lebih lah ya. Jadi cukup banyak sebenarnya. Sehingga sejauh mana dari debat itu meyakinkan para pemilih untuk menentukan pilihan nanti di hari H. Nah, saya tentu kan mengevaluasi di sana apakah ketika kritik-kritik terhadap kepemimpinan RK di Jabar itu ikut mempengaruhi atau tidak. Memang perlu ada survei ya lebih lanjut. Tetapi kan kalau kita mengikuti survei-survei tentang debat capres-cawapres kemarin kan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dampak dari debat itu. Itu. Jadi bisa jadi, saya nggak tahu nanti Denny, bisa jadi juga debat kemarin ada pengaruhnya tetapi tidak signifikan. Nah, oleh karena debat itu tidak signifikan, kita menyambung ke tema yang sekarang ini, kemudian mereka kemudian meminta para tokohnya itu untuk turun gunung memberikan dukungan. Kita tahu kan memang budaya patron claim, budaya paternalistik itu kan memang masih kuat di Indonesia ini, sehingga selalu melihat tokoh. Nah, tokohnya itu memberikan dukungan kemana, apalagi dilihat dari hubungan-hubungan etnis tokoh-tokoh tersebut. Itu memang memiliki pengaruh signifikan saya kira ketika tokoh itu memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan. Baik. Nah, sejauh mana tingkat fragmentasi ini juga sebenarnya di antara etnis-etnis itu. Ya kalau etnis, katakan etnis tertentu itu terfragmen, terpecah, terpolarisasi, ada yang mendukung kandidat Pram Rano dan sebagian juga mendukung kandidat RK Siswono, dan tentu akan pecah juga, tidak solid gitu. Jadi memang nampaknya karena tadi katakan oleh Denny bersifat kompetitif sekali dan debat itu pengaruhnya tidak signifikan, terpaksa mereka kemudian meminta dukungan para tokoh itu untuk turun gunung. Yang mestinya saya bilang DKI Jakarta sebagai kota megapolitan, para pemilihnya rasional gitu, mestinya kan yang diadu adalah figur si calon itu, apa gagasan-gagasannya yang disampaikan, bukan kemudian meminta. Berbedalah meminta dengan turun sendiri. Ini kan meminta kayak gitu loh. Ya kalau kemudian para tokohnya turun sendiri secara sukarela memberikan dukungan, itu hal yang wajar. Tetapi kemudian para tokoh ini minta dukungan, itu yang saya kira katakan awal tadi tidak asik karena ternyata para kandidat itu tidak percaya diri. Baik. Nah, dampaknya adalah kemudian ketika mereka terpilih, maka mereka itu akan independen nggak sih dalam mengambilkan keputusan, karena ternyata ada banyak jasa terhadap ada hutang budi ya, Prof. Lili? Yang memberikan dukungan itu hutang budi. Iya. Kita sudah contoh aja ketika hasil Pilpres ini, Mbak, kan, karena banyak hutang budi sehingga kemudian kabinet gemuk sekali, struktur kabinet begitu gemoy.
banyak jabatan-jabatan baru itu kan bagian dari balas budi. Ya, Saya nggak tahu nanti ini dalam pilkada ini, gitu loh. baik. Di sana saya kira ini yang perlu menjadi keprihatinan buat saya sih, Oke. keprihatinan buat saya. Eh, Baik, ya, ya. saya geser ke Mas Denny sekarang. Mas Denny, mungkin mulai dari catatan debat terakhir. Apa yang menjadi catatan Anda yang kemudian mungkin bisa jadi signifikan pengaruhnya terhadap mereka yang belum memutuskan? Kalau angka SMRC 9,8% ya Mas Denny ya, yang belum tahu? Ya, itu yang undecided. Tapi kalau ditambah dengan yang swing, jadi sudah milih calon tapi masih swing, itu cukup besar, Tasya. Berapa? Jumlahnya 36%. Oke, besar ya. 36% itu swing dan undecided. Jadi masih besar, masih dinamis lah saya kira. Dan untuk debat, kami mengukur debat yang sebelumnya itu kita tanya orang apakah nonton debat atau tidak. Yang nonton itu sekitar sepertiga aja, nggak semua orang nonton. Dan saya setuju dengan Prof. Lili bahwa debat itu efeknya nggak terlalu kuat kalau dilihat kami punya data nih kenapa milih calon itu gitu ya, yang mengatakan penampilan debatnya paling meyakinkan itu hanya 1,4%. Jadi sia-sia ya KPU. Sia-sia KPU menggelar 3 kali debat hanya berpengaruh di 1% berarti ya Mas Denny? 1,4% aja. Yang paling penting faktor lebih jauh dari soal debat yang hanya beberapa menit atau beberapa jam itu gitu ya. Orang mengamati pengalamannya dilihat, kemudian sepak terjang selama ini, track recordnya, termasuk juga ada yang agak primordial ya, harus orang Jakarta asli kayak begitulah. Iya. Nah jadi kalau debatnya sendiri cuma 1% ya, jadi memang efeknya sangat terbatas. Orang nonton debat hanya untuk mengonfirmasi pilihannya. Iya. Dia udah dukung A, kemudian calon itu dinilai wah bagus nih gitu ya, sesuai dengan apa yang dia perkirakan kira-kira gitu. Jadi agak bias menilai performa debat di tingkat pemilih. Baik, Mas Denny, untuk angka 36% swing voters dan undecided itu apa yang mungkin Anda bisa jelaskan dari angka ini, mengapa mereka belum yakin dan mengapa mereka belum tahu mau memutuskan siapa? Ya, itu temuan yang sangat menarik tentu saja karena terkait dengan perilaku pemilih di Jakarta yang cukup banyak baru menentukan pilihan itu ketika di kotak suara, itu sekitar 24%, hampir seperempat orang itu baru akan yakin gitu ya. Iya. Ketika masuk, itulah. Kalau sekarang masih tergantung, masih masih lihat-lihat, wait and see, yang udah sangat solid sekitar 60-an% itu udah susah berubah lagi gitu, tapi masih besar. Jadi mereka tentu tidak ingin terburu-buru memilih calon pemimpinnya, apalagi masyarakat Jakarta yang akan terus memantau bagaimana perkembangan ke depan, apa yang ditawarkan, apakah rasional atau tidak bagi kepentingan masyarakat Jakarta, gitu Tasya. Baik, oke, sekarang mungkin saya beralih kembali ke pertanyaan awal ya. Ketika kita sudah 8 hari menjelang pencoblosan, akan ada event terbesar tuh adalah kampanye akbar. Agak sedikit kemudian berspekulasi ya Mas Denny dan Prof. Lili. Ketika nanti di kampanye akbar misalkan Jokowi turun untuk RK, kemudian Anies dan Ahok bisa ada di kampanye akbar Pramrano, atau bahkan mungkin kita bisa berharap Mega juga turun gunung di hari itu. Kira-kira siapa yang kemudian akan bisa membuat pengaruh lebih besar dan lebih signifikan untuk merebut suara-suara yang masih swing voters itu? Mas Denny dulu mungkin. Oke, pertama saya ingin mengatakan bahwa Jakarta itu bukan wilayah yang mudah bagi Jokowi. Apa buktinya? Buktinya suara Prabowo Gibran sebagai proksi Jokowi hanya 41% di Jakarta, jauh di bawah suara pasangan itu di tingkat nasional 58,6% kan? Ya. Dan itu Jakarta merupakan provinsi terendah ketiga untuk suara Prabowo Gibran, dalam arti dia adalah proksi Jokowi. Setelah Aceh kalah, Sumbar, kemudian Jakarta. Jadi ini bukan wilayah yang mudah bagi Jokowi untuk bisa memenangkan
tanda kutip pilgub mendatang, gitu ya. Saya kira kalau dibandingkan dengan Anies, Jokowi itu kurang lebih seimbang lah, gitu ya. Kekuatan elektoralnya kalau kita amati kurang lebih sama. Nah, masalahnya nanti ada Ahok misalnya yang mendukung juga Pramrano. Nah, itu kumpulan yang tidak dimiliki oleh RK Suswono, makanya dia akan mencari berbagai tokoh lain yang bisa menutup lubang dari dukungan dari tokoh-tokoh yang selama ini kepada RK Suswono. Oke, Prof. Lili mungkin ada komentar tambahan, Prof. Ya, saya setuju itu bahwa Jakarta itu tidak sama dengan daerah-daerah lain. Jakarta banyak kelas menengahnya, banyak kalangan yang berpendidikan, sehingga tidak akan begitu saja terpengaruh dengan dukungan-dukungan dari para tokoh. Ya tentu saja menarik gitu jika mereka semua turun gunung. Jadi Pak Ahok turun, Pak Anies turun, Ibu Mega turun, dan Pak Jokowi turun. Nah, tentu ini adalah memang Pilpres jilid 2 ini untuk DKI Jakarta gitu. Ya tentu menjadi saya sebagai peneliti ini menjadi menarik gitu loh, menarik. Ada apa sih di balik itu sehingga pertarungan tetap sengit, tidak ada rekonsiliasinya di antara mereka sampai pilkada DKI menjadi pertarungan mati hidup di antara dua tokoh itu. Dan itu saya kira sangat disayangkan. Jadi sebenarnya ada apa gitu, mau dibawa kemana ini bangsa Indonesia? Katanya persatuan dan kesatuan dan lain sebagainya, tetapi kemudian di dalam ajang pilkada dua tokoh itu berhadap-hadapan. Dan itu kemudian adalah di Jakarta yang menjadi pusat barometer Indonesia. Tentu semua mata memandang. Terus yang kedua, saya kira memang saya tadi setuju tidak serta-merta meskipun para tokoh itu turun, tetapi dampaknya bagi masyarakat adalah terpolarisasi, Mbak. Ya. Nah ini yang kita tidak inginkan, terpolarisasi antara pendukung Jokowi dengan pendukung Ibu Mega plus Anies gitu. Itu kan tidak baik, masyarakat yang terpolarisasi gara-gara pilkada. Padahal elit-elit itu mengatakan pilkada ini harus secara damai, santai saja, tidak perlu begitu keras gitu di sana. Terus yang ketiga, saya kira tadi yang saya awal katakan, ketika memang pada kampanye akbar itu semua turun, ini adalah pertaruhan adu kesaktian. Siapa yang lebih sakti di antara mereka? Nah, ketika mereka tidak sakti, ada pada Jokowi, itu malu banget, Mbak. Gitu. Malu banget itu ketika tidak sakti gitu. Udah turun gunung, kemudian mereka tidak diikuti. Tapi kalau Ibu Megawati umpama tidak sakti, wajar katanya. Seperti itu gitu loh. Anies tidak sakti, wajar karena selama memang ini dihalang-halangi katanya kayak gitu kan. Seperti itu. Oleh karena itu saya sih berharap ketika kampanye akbar para tokoh itu nggak usah turun gunung. Biarkanlah yang beradu argumentasi para kandidat tersebut untuk memberikan pembelajaran politik, pendewasaan politik bagi masyarakat Jakarta. Bahwa pilkada Jakarta lah pertarungan 3 figur calon tersebut untuk bagaimana membangun Jakarta ke depan lebih baik pasca tidak lagi menjadi ibu kota. Bukan pertarungan di antara tokoh-tokoh tersebut di dalam pilkada DKI Jakarta. Cukup di daerah-daerah lain aja lah yang bertarung gitu. Oke, baik Prof. Lili, menarik sekali uji kesaktian dan uji loyalitas. Jadi mungkin bisa diartikan ketika nanti kita tahu hasil quick count di 27 November, kita bisa tahu apakah efek Jokowi itu masih ada atau tidak ketika kita melihat angka-angka di hari itu. Kita akan bahas lebih lanjut lagi nanti soal bagaimana melihat Pilkada Jakarta dan hubungannya dengan kontestasi di 2029 nanti. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.